Sore ini dapat kiriman paket dari Bukalapak. Mari kita buka apa isinya. Bentar. Nah, isinya adalah ini head unit. Ini ukurannya 9 in, merek Orca. Ini nantinya akan saya pasang di Nissan Serena C24 menggantikan head unit saya yang lama. Jadi ini spesifikasinya bisa digobling sih ya sebenarnya, tapi paling enggak ini RAM-nya masih 2. Terus kemudian internalnya kalau nggak salah di 16. Ini ada 2 tipe, yang biasa sama yang Pro. Kalau yang Pro harganya lumayan, bisa 2-3 kali lipatnya dari ini. Ini lumayan lah menurut saya. Oke, sekarang ini mau saya buka. Nah, yang pertama langsung biasa kartu garansi. Sini nak, kartu garansi dan buku petunjuk. Ini dalam bahasa Indonesia. Dan seperti biasa nanti sangat jarang sekali untuk dibuka. Ini ya, ini sangat jarang sekali untuk dibuka. Dan ini masih kosong, cuma biasanya kita dengan mudah bisa klaim sih. Semoga aja tidak ada masalah. Apa lama boleh? Iya nak. Apa lama boleh? Arah. Nah ini di sini kita dapat kabel-kabelnya. Ini untuk GPS. Nanti dipasang di dashboard. Kemudian ada kabel-kabel RCA. Nanti harus saya pelajari dulu. Ya ini. Terus kemudian ada soket jadi. Ini biasanya untuk tipe merek mobil tertentu seperti mungkin Toyota sama apa ya, saya kurang paham juga sih ini, tapi biasanya ini langsung nanti. Nah untuk oh ya sebentar ya. Nah untuk barangnya sendiri ini 9 in, ini 9 in bukan yang 10, selisihnya sedikit sebenarnya. Ini belakangnya semacam ini ya. Ini nanti untuk GPS-nya. Nah ini layarnya. Oke, nanti saya lanjut lagi untuk proses pemasangannya. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Akhirnya ini sudah saya pasang sendiri. Ini adalah sebuah head unit Android ukuran layar 9 inci dengan merek Orca ya. Ini saya beli di marketplace Bukalapak tepatnya, itu dengan harga 1,9. Sampai Jogja kirim ya 2, sedikit. Kebetulan ada beberapa voucher yang bisa saya gunakan. Jadi ada potongan ongkos kirim dan apa gitu saya lupa. 2 juta lebih sedikit, lebih 5.000 kalau nggak salah. Dengan ongkos kirim. Ongkos kirimnya ternyata mahal, bisa sampai 50. Ya, 54.000 ongkos kirimnya. Pakai apa kemarin saya lupa. 2 hari sampai. Hari Sabtu saya order, Sabtu malam saya order sekitar jam 9 malam. Baru hari Senin sore sekitar 4:30 sampai. Oke. Head unit ini head unit Android. Ini RAM internalnya masih kecil, 2 GB. Untuk RAM internal penyimpanan itu di 32 GB. Nah, saya tadinya bingung mau menentukan untuk merek apa, karena saya pernah ada nyoba punya teman itu kok ternyata kok kurang memuaskan bagi saya.
Dan kemarin saya pelajari juga di YouTube, terus terang itu saya agak tertarik dengan merek ini. Salah satunya adalah monitor ini bisa split. Jadi kita bisa bisa menampilkan dua aplikasi yang sedang berjalan itu dengan dua gambar di sini dan di sini, ya. Nah, itu yang salah satunya saya suka. Dan ada voice command. Voice command itu kita bisa memberikan perintah melalui suara, tapi belum saya coba. Kalau split ini sudah saya coba, tapi ya masih istilahnya masih kadang bisa kadang enggak, karena saya belum menguasai betul ini. Ini aja plastiknya belum saya lepas. Ini saya pasang sendiri. Untuk kabel-kabelnya hampir bisa dikatakan sama dengan head unit lama saya yang belum Android, malah yang model ada CD-nya itu, ukuran layar 7 in. Itu beda di bracket. Kalau di kabel-kabel semuanya sama bisa saya katakan, cuma saya menyamakan warna aja, abu-abu, putih. Itu untuk audionya, kemudian ada hijau, ada apa lagi itu? Ada ungu kalau nggak salah itu, terus kemudian ada plus, warna merah dan kuning, oranye, dan untuk kamera mundur kayak gitu. Jadi saya tinggal menyamakan. Yang agak memusingkan itu adalah malah justru saya harus memasang ininya ke konsol tengah Nissan Serena ini. Tapi alhamdulillah bisa, ya tentunya dengan sedikit ekstra karena saya bukan tukang aksesoris. Oke. Baru semalam dan hari ini pagi ini masih pukul 8 ya, 8 pagi. Terlalu bersemangat ini. Saya suka ini ada kilometer yang memang berfungsi, tanggal dan jamnya jelas terlihat. Ini untuk radionya udah dan lumayan peka receive-nya. Ini Geronimo Jogja. Ini lumayan peka sekali. Nah, ini kalau seumpama saya mau split gambar, maaf salah kan. Ini saya kembalikan lagi ke sini, terus kemudian biar yang satu tidak ada suara, mungkin saya map ya. Saya map. Ini. Nah, yang biasanya saya tahu itu kan memang bisa seperti ini, dalam arti mapnya muncul ketika kita di jalan, tapi suara backgroundnya itu masih suara radio. Ini bisa seperti ini memang ya. Cuma kalau ini bisa dijadikan dua dengan cara ini, kita tekan dulu, umpamanya ini mapnya ini ya. Nah, ini kiri kanannya bisa kita lihat abu-abu itu untuk menggeser dan menempatkan. Nah, terus kemudian yang ini kita tinggal, nah semacam ini. Nih. Jadi kita tetap bisa memegang kendali untuk radionya secara langsung, tidak perlu harus panjat-panjat, karena kan kalau mengemudi sambil panjat-panjat mungkin agak lumayan bahaya ya. Jadi kalau semacam ini kita bisa tetap melihat semuanya itu dengan cepat, terutama nanti fokusnya di sini, di map kalau kita pas baru perjalanan. Ini salah satunya. Terus kemudian apalagi ya, untuk spek detailnya mungkin bisa di googling ya. Ini tipenya Orca ADR 9988. Yang perlu diingat, 9988 itu ada yang dia harga di bawah 1,5 kalau nggak salah kemarin ya, 1 atau 1,5 ya. Tapi belum bisa split. Dan ada speknya yang untuk tampilan depannya juga beda sih kemarin. Tampilan depannya beda sekali. Nah, ini saya yang masih belum bisa cepat itu menghapus yang satu ini. Apakah hanya digeser begini? Nah, oh iya, digeser begini. Nah, oke, kembali lagi ke menu. Nah, tampilan depannya ini beda. Terus kemudian belum bisa split dan belum ada voice command. Kalau yang 9988 itu kan ada 9 in sama 10 in. Ini 9 kebetulan. Itu ada juga yang Pro. Yang Pro itu spek dalamnya lebih ngeri, RAM-nya lebih besar, kalau nggak salah 4 GB, tapi harganya dua kalinya ini bisa sampai 4 jutaan gitu. Nah, untuk audio
ya. Ini saya masih bingung mau kemana ini. Review jujur ya. Ini kalau saya tekan untuk pilihan graphic equalizer, nah di sini yang saya paling seneng karena pilihannya banyak sekali. Saya senang cuma lihat gambarnya. Kalau untuk mengaturnya ini saya masih agak belum mampu. Kalau kita nggak bisa mengatur secara manual, custom ya, kita bisa pilih yang ini. Seperti biasa, populer kayak gitu, jazz, klasik, tinggal disesuaikan aja dengan keinginan dan musik yang baru kita dengarkan. Pengaturan balan depan belakang itu ada juga di sini ya. Yang jelas suaranya ini bagi saya lumayan. Tapi memang kalau mungkin dibandingkan dengan yang branded, merek-merek yang sudah kita kenal memang agak sedikit di bawahnya. Tapi ini sudah saya katakan lebih baik, karena yang kemarin saya pakai itu kayak kaleng rombeng gitu suaranya. Jadi kurang sip lah gitu. Tuh. Ini untuk radio ya. Terus kemudian untuk video ini 2 USB saya pasang. Enak untuk suaranya, saya akui jempol. Untuk YouTube semalam saya streamingan istimewa sekali kalau untuk YouTube. Nah ini saya harus login dulu kemarin waktu pertama kali pengaktifan, dan karena saya nggak mau dengan email saya pribadi, saya bikin email baru di sini. Kemudian saya bisa menginstal ini aplikasi video ini untuk TV lokal dan untuk film-film, tapi saya lebih condong menggunakan ke TV lokal. Nah ini untuk YouTube-nya asik. Nah ini saya menggunakan sementara karena ini di rumah ya. Saya menggunakan wifi rumah. Kalau pagi gini malah agak lemot kalau pagi wifi-nya. Puas sih sementara, puas. Tapi saya yakin nggak berapa lama lagi nanti pasti ada yang lebih canggih lagi dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi paling nggak ini sudah mewakili, karena saya menggunakan head unit yang lama pun itu bilangannya sudah sekitar 7 tahun. Kenapa saya katakan 7 tahun? Karena itu limpahan dari mobil sebelumnya yang sudah saya gunakan 3 tahun. Kemudian saya pindah menggunakan Serena ini, head unit itu saya lepas, saya pindah ke Serena. Serena ini sudah saya gunakan hampir 4 tahun. Oke begitu, mohon maaf jika ada kekurangannya, kurang detail, kurang kelihatan profesional atau apa, karena ini review suka-suka saya dengan bahasa saya. Oke, terima kasih, semoga sukses semua untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.